guys, hari ini Kamis 3 Desember 2020. Nah, ini banjir sudah mulai surut guys. Kemarin di sini kiri kanan ini dipenuhi air. Hari ini sudah berkurang. Nah, airnya ini dekat terminal ini sudah surut guys. Nah, sudah surut. Terminal pun tidak terendam lagi. Yang sebelah kiri ini masih ada sedikit air keluar dari drainase, itu sedikit-sedikit saja lagi. Nah, tuh sedikit, cuma sedikit lagi. Jadi banjirnya sudah mulai habis guys, sampai hampir 1 minggu guys. Beberapa hari yang lalu banjir juga merendam salah satu sekolah ini, dan halaman sekolah itu kemarin penuh oleh air. Dan hari ini kita tengok airnya sudah kering dan semua halaman sekolah itu sudah tak ada lagi air tergenang. Ini sudah tidak banjir lagi. Jadi murid-murid sudah senang, ini parkir senang. Tuh. Setiap tahun di kawasan sini memang banjir, dan sepertinya belum ada solusi. Kalau banjirnya di sini memang akibat curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data BMKG, tingginya intensitas atau curah hujan tersebut sebenarnya kalau di daerah aliran sungai yang sungainya meluap itu memang sulit dibendung, karena kalau air yang keluar dari sungai meluap ke perkampungan itu bagaimanapun teknologi dan teori yang digunakan itu tidak akan bisa diantisipasi. Tapi kalau seandainya sebuah daerah atau kawasan itu banjirnya karena genangan air hujan, sekali lagi karena genangan air hujan, itu secara teori bisa diatasi. Yang pertama yaitu memang tugasnya pemerintah. Saya mau bertanya dulu, apakah pemerintah setempat sudah menyediakan atau telah membuat master plan atau rencana untuk drainase perkotaannya? Anggap saja ini drainase perkotaan, sebuah kawasan perkotaan gitu, biarpun kecil. Apakah mereka telah buat master plan-nya, drainase perkotaannya? Ya kalau memang belum dibuat, ya wajar-wajar saja. Sebuah kawasan itu apabila hujan lebat, ya banjir, karena airnya nggak jelas mengalir. Jadi kalau udah datang hujan, banjir, barulah sibuk kerok mengerok, gali menggali parit. Itu pun nggak selesai. Itu sepertinya itu kurang maksimal. Tapi kita harus buat bangunan pengendali banjir kalau untuk sebuah kawasan yang memang paritnya itu tidak mengandung lumpur, itu bisa. Tapi kalau seandainya sebuah kawasan itu lumpurnya banyak, kalau ada air pasang lumpur naik, itu sangat sulit diantisipasi. Sistem pompanisasi segala macam itu sangat sulit. Jadi perlulah perencanaan matang agar drainase perkotaan itu bisa mengantisipasi banjir dan tidak memasukkan lumpur pasang. Nah, ini memang sulit. Ini perlu tenaga ahli nih agar
agar ini bisa diatasi, karena saya melihat jika kanal dibuka dari pinggir laut yang mengandung lumpur seperti di tempat sini, biasanya apabila pasang keling, orang bilang itu lumpurnya masuk membuat drainase, dan bisa jadi kota itu dibuatnya berlumpur. Kalau udah naik ke jalan itu licin, dan itu sangat kotor dan akan menyebabkan kota sangat jelek. Tapi kalau tidak dibuat drainasenya sampai ke kota, ya otomatis kalau intensitas hujan lebat ditambah lagi catchment area hujan itu umpamanya sampai ke hutan di kawasan utara umpamanya ini, jadi hujannya akan mengalir ke sini dan akan membuat kota tergenang. Nah, itu akan sulit. Maka perlu tenaga ahli. Pertama, membuat master plan-nya dulu, drainase perkotaan yang sesuai dengan kondisi daerah. Kalau daerah seperti di Bagan Siapi Api ini umpama contohnya, kalau menurut saya dibuat pintu air di pinggir laut. Nanti sungai yang tempat keluarnya itu payah pula kapal nelayan keluar masuk. Jadi serba salah. Lalu bagaimana solusinya? Ini semacam perencanaan yang setidak-tidaknya melibatkan ahli. Kalau menurut saya ini perlu ahli dalam negeri yang kompeten nih. Jangan mendatangkan konsultan-konsultalan. Mohon maaf, saya bukan meremehkan konsultan, tapi perlu konsultan yang profesional ini, yang sudah pengalaman membuat perencanaannya. Jadi kalau memang merencanakan sesuatu drainase itu, ditengok dulu kawasan mana yang mau dibuka lebar, aliran airnya untuk dibuang ke laut. Diperhatikan sosial masyarakatnya, apakah masyarakat tersebut mau tanahnya terkena untuk galian drainase atau tidak. Kalau memang sudah terbukti sulit menyelesaikannya, itu perlu dialihkan ke tempat lain, jangan dipaksakan di sana, karena memang kadang-kadang nanti kalau memang mereka minta ganti rugi terlalu tinggi ya sulit juga diselesaikan. Tapi yang namanya masyarakat tentu dia tidak mau rugi juga, biasa itu. Nah, makanya perlu perencanaan yang matang, dibuat ataupun dalam perencanaan itu dialihkan ke tempat lain. Ya saya rasa kota untuk sekecil ini cuman tidak begitu sulit lah mengalihkan kemana gitu, biar airnya itu dibuang ke laut. Dan untuk sungai-sungai yang masyarakatnya nelayan, itu nggak mungkin ditutup, karena di saat air pasang itu nelayan biasanya keluar masuk, dan hanya ada beberapa kawasan yang memang nelayannya keluar masuk. Nah, itu salah satunya kita perlu buat dinding sungainya yang agak tinggi, ya diukurlah permukaan air maksimal per tahun yang paling tinggi itu dibuat lebih tinggi dari itu. Jadi bisa kapal nelayan masuk semacam di bendung seperti itu. Nanti sampai di mana ujungnya kapal nelayan itu masuk, baru di situ dibuat pintu airnya. Pintu airnya dan ada petugasnya yang menjaga. Apabila ada air pasang lumpur naik tinggi, tutup cepat. Jadi nggak sampai masuk ke kota, cuman sampai kepada bangunan pengendali banjir itu yang di pinggir-pinggir sampai perkampungan nelayan itu yang telah ditinggikan, dan perkampungan nelayan pun tidak akan kena lumpur karena sudah dikendalikan. Salah satunya seperti itu.
Dan kalau apabila hujan deras di sebuah perkotaan dan udah mulai membasahi semua kota, cepat dibuka pintu airnya di saat air surut. Air laut surut, buka cepat, maka air akan cepat keluar. Dan kalau terjadi lagi pasang, tutup sebentar, biar aja dulu. Pasang itu kan tidak lama. Makanya pintu air itu harus ada yang mengendalikan. Itu menurut saya, karena memang agak sulit. Kalau seperti di Padang itu, kalau pasangnya naik itu tidak ada membawa lumpur, airnya jernih. Jadi seandainya air pasang pun sampai ke pemukiman masyarakat, itu tidak akan membawa lumpur, nggak apa-apa. Tapi kalau sini sempat air pasangnya masuk kota sampai ke jalan-jalan tengah kota, apa jadinya kota? Jadi kota akan jadi kota lumpur itu. Maka hati-hati menggali parit sampai ke pinggir laut itu bukannya solusi kalau tidak ada pintu airnya, karena itu akan bisa menjadi bencana juga. Karena ada beberapa parit yang saya tengok memang sudah dibuka lebar dari pinggir laut, dan ada aliran air pasangnya itu ke drainase atau gorong-gorong sebuah jalan tuh. Saya tengok apabila air pasang itu, saya tengok sangat banyak lumpur di tengah jalan. Kalau naik sepeda motor itu hati-hati, kencang aja sedikit itu terjatuh kita. Sedangkan becak aja susah lewat, licin. Tunggu sampai lumpurnya kering atau terjadi hujan lebat, dan apabila lumpurnya kering udah terbang-terbang oleh mobil, barulah jalan itu bersih. Jadi memang sulit di sini mengendalikan banjir di kawasan gambut, memang sulit. Tapi kalau memang tidak ada ahlinya di Indonesia untuk membuat master plan-nya drainasi perkotaan ini, datangkanlah dari luar negeri. Itu untuk kebaikan masyarakat. Umpamanya ada negara yang sudah pengalaman tentang pengendalian banjir seperti Belanda, ya mungkin kita perlu datangkan konsultan dari Belanda. Dan saya tanya dulu, apakah memang sudah pernah dibuat master plan-nya atau belum? Berarti yang salah tuh ya yang punya kebijakan untuk membuat master plan. Kalau nggak membuat, ya berarti mereka lalai dan ya mengabaikan keluhan-keluhan masyarakat selama ini. Oke, semoga bermanfaat.